Silakan kalau mau dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar, Bapak Ridwan Hasan, yang dalam hal ini diwakili Pak Ali Murtado, selaku pelaksana fungsi penerangan sosial dan budaya. Yang terhormat, Pak Syanarubi, yang dalam hal ini diwakili Ibu Ani Mulyani, selaku Bendahara Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar. Yang terhormat, Pak Boni Triana, selaku pembahas pada diskusi buku untuk acara hari ini. Yang terhormat, Kak Hendriyadi, selaku Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Qatar. Teman-teman, para pelajar dan mahasiswa baik yang berada di Qatar maupun di seluruh dunia yang telah berkenan hadir di acara sore hari, kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Perkenalkan, nama saya Kayana Elma Adi. Saat ini sedang mendapatkan amanah selaku Ketua Anak Qatar, sekaligus akan menjadi MC untuk acara ini. Sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Dubes yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Ali Murtado selaku pelaksana fungsi penerangan sosial dan budaya KBRI Doha. Kepada Pak Ali, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Kayana, teman-teman semuanya, terima kasih sudah berusaha keras untuk menyelenggarakan diskusi kita pada sore hari ini. Pak Boni, Pak atau Bang atau Mas atau Bung? Apapun, Bung boleh. Siap. Terima kasih atas kehadirannya Pak Boni Triana, sejarawan sekaligus pemimpin redaksi majalah Historia. Beliau adalah satu-satunya narasumber saya kira yang akan kita undang pada acara kita pada sore hari ini. Ibu Ani, terima kasih sudah berkenan hadir mewakili Permika. Permika ini Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar, Bu Boni. Jadi ada sekitar 17.000 orang Indonesia di Qatar, dan di antara mereka itu rajin sekali membentuk kelompok-kelompok masyarakat. Jadi ada 70 kelompok masyarakat yang ada di Qatar ini, dan ke-70 kelompok masyarakat itu payungnya adalah Permika atau Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar. Bu Ani ini adalah bendaharanya, ketuanya adalah Pak Sarmubi Fatah, cuman biasa karena mereka adalah pekerja profesional kantoran, biasanya
jam-jam segini masih ada di kantor. Nah, yang terhormat juga ada Pak atau Mas Hendriadi Bahtiar, beliau adalah Ketua PPI Qatar, Persatuan Pelajar Indonesia di Qatar, dan ada Adinda Kayana Elmadi yang tadi jadi pembawa acara, beliau adalah Ketua dari Anak Qatar. Jadi Bung Boni, kalau misalkan PPI itu anggotanya adalah rata-rata mahasiswa, maka di Qatar ini ada sekurangnya 2067 pelajar dari tingkat TK sampai SMA ya. Jadi 2067 ini bukan jumlah yang sedikit. Mereka rata-rata adalah anak dari diaspora Indonesia yang kebanyakan bekerja di sektor oil and gas. Jadi mereka yang bekerja di sektor profesional ini by law memang diizinkan untuk membawa anak-anaknya sekolah di Qatar. Berbeda dengan mereka yang bekerja di sektor domestik begitu ya. Mereka nggak diizinkan untuk membawa keluarganya. Oleh karena itu jumlahnya memang sangat banyak. Dan mereka yang statusnya mahasiswa biasanya bergabung dengan PPI, sementara yang statusnya SMA ke bawah, mereka akan bergabung dengan Anak Qatar. Jadi Anak Qatar ini kelompok pelajar yang diinisiasi secara swadaya begitu oleh anak-anak diaspora Indonesia di Qatar. Jadi terima kasih. Saya kira saya tidak akan berpanjang lebar. Mungkin nanti Pak Dubes di sela-sela agenda beliau pada sore hari ini dengan masyarakat akan menyempatkan juga datang ke acara diskusi kita pada sore hari ini. Itu saja, Kayana. Saya kembalikan ke Kayana. Terima kasih Pak Ali atas kata-kata sambutannya. Hari ini kita akan membahas dan membedah sebuah buku berjudul Students, Nationalism and Prison, Perhimpunan Indonesia 1923 to 1928, yang ditulis oleh John Ingleson. Perlu saya sampaikan, diskusi buku ini terselenggara atas kerjasama KBRI Doha, Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar Permika, Persatuan Pelajar Indonesia di Qatar PPIQ, dan Anak Qatar. Buku ini menjelaskan tentang perjuangan pemuda Indonesia, khususnya yang saat itu sedang menempuh pendidikan di Belanda pada paruh pertama abad ke-20. Membaca buku ini, kita akan mengetahui bagaimana perjuangan para pemuda yang tergabung dalam Indonesische Vereniging, yang kemudian hari berubah menjadi Perhimpunan Indonesia, dalam mewujudkan Indonesia Merdeka. Buku ini juga memberikan kita pengertian yang lebih dalam tentang apa artinya Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum memasuki acara, kita saksikan video persembahan dari Anak Qatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name's Agid, and today I would like to summarize the book Perhimpunan Indonesia by John Ingleson. The Indonesian Students Association in the Netherlands was formed in 1908 as Indies Association, also referred to as IV. A bunch of new generation of Indonesian students came to the Netherlands. They included Sutomo, Hatta, Sartono, Budiarto, and others. These names have been highly active in youth organizations, and they were to become the political leaders of Indonesian nationalism in the 1920s. In 1923, Iwa Kusuma Sumantri outlined that Indonesia must have a sense of self-determination, and in order to achieve that, Indonesians must be united and rely on their own strength and ability to combat the Dutch. Muhammad Hatta was the driving force in Perhimpunan Indonesia from 1923 onwards. Hatta and his fellow leaders were aware that the Indonesian youth in the Netherlands were the country's new intellectual elite. They were conscious of the social division that is happening within society. The concept of Indonesia Merdeka helps to minimize social division. It had shown the emergence of an Indonesian rather than merely ethnic identity. 4 principles were created. Number 1, national unity. Number 2, solidarity. 3, non-cooperation. And lastly, number 4, self-help. The Indonesia Merdeka magazine that were published in Dutch was used as a propaganda medium. Perhimpunan Indonesia believed that it is crucial for them to create a nationalist propaganda to escalate around the country. Hatta's main goal is to unite all Indonesian political parties whose goal is to achieve independence.
In November of 1926, the PKI Revolutionary Committee launched a poorly planned uprising in West Java, and in January of 1927 on the west coast of Sumatra. Hatta created Sarekat Rakyat Nasional Indonesia. It was created for neither Islam or communism, but for independence. The intention of this new party was to gain the maximum support from the people without incurring the wrath of the Indies government. Hatta and 3 other Perhimpunan Indonesia leaders were arrested in custody. During court, they were convinced that violent language and discussion of violence was a part of the forced writing. However, there is no evidence they were involved in plans or actions to overthrow the state by violence. Therefore, the 4 were released and their PI archives were returned. After the trial, the group's activity started to decline. The government felt politically threatened and reduced the number of government scholarships to the Netherlands. This resulted in the decline of PI's members after 1927. Perhimpunan Indonesia is less active in 1928 to 1929 than it had ever been. People have little interest and its meetings were poorly attended. Hatta announced his retirement from his position of chairman on February 1929. That's all from me. Thank you so much for listening. Now let's hear from the Indonesian diaspora. Pak Kris, mungkin bisa video yang satu lagi? Oke, sebentar. Hi, my name is Aslan, and for me, this book on Perhimpunan Indonesia is much more than just a historical account, but it also tells me a lot about how important the role of Indonesian youth were in achieving Indonesian independence. They greatly helped in establishing on what it means to be an Indonesian youth. This inevitably provides the sense of unity needed in order for the Indonesians to achieve their independence, but it also provides a comforting sense of togetherness for the Indonesian youths in the future. Therefore, the youth establishes, materializes, and sustains the fate and destiny of Indonesia and its people. Hi, my name is Agit, and to me, this book highlights how the Indonesian youth played a crucial role on liberating the country from the colonizers. This book teaches me the importance of unity, as the independence of a country can only be obtained if the whole nation fights for it together, because freedom is the result of the hard work that everyone has put together. The book also shows the significance of having a freedom of speech. Having freedom of speech helps this youth to have a change of mindset. Therefore, the perspective of the wider world captivates them with the new ideas and spirits of nationalism. One of the biggest problems with Indonesian youth is how separated and distant we are. We don't spend the time and effort to unite and put aside our differences, therefore preventing us to reach our full potential and for the world to recognize how amazing and ambitious Indonesia is. The ideology of putting aside our differences and uniting, and I firmly believe that if us Indonesians unite together, and we can create a much bigger emphasis on the world and stop the outsiders from exploiting and stepping on us. After reading the book, I relate mostly to how the students felt when they first arrived to the Netherlands. In the book, it was described as they turned to each other for friendship and mutual connection. As an Indonesian, I could say for every other Indonesians and diasporas who first came to Qatar that it was a culture-shocking experience because we were thrown in such a, said on the book, strange environment that we weren't used to. Not only did we surround ourselves with those of the same culture as us, but we also did it as a coping mechanism, as they brought in what we were lacking, and it felt more like home. In the book,
The students were being opposed by the government due to their political party, but due to their great contribution, the students were able to develop their nationalist ideology, determined to create one united and independent nation. And I find this inspiring. Hi, I'm Ahmad, and one thing I found interesting about Perhimpunan Indonesia is the struggle and dedication that the Indonesian students went through to help Indonesia gain independence from the Dutch, and the lengths they'd go to achieve that. It relates to me greatly because I'm soon going to be in their position where I'm going to study abroad and gain knowledge and gain experiences from other countries. And it relates to me as well in the sense that I'm going to learn things that will help Indonesia for the better in the future. Terima kasih Pak Kris. Untuk acara selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada Pak Ali Murtado selaku pelaksana fungsi penerangan sosial dan budaya untuk memandu diskusi. Terima kasih Kak Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ada Pak Dubes. Assalamualaikum. Ya Pak Dubes, kita baru saja memulai. Ya. Jadi mungkin sebelum kita mulai lebih jauh, sebelum Mas Boni nanti menyampaikan buah pikirannya begitu, mungkin dari Pak Dubes ada yang ingin disampaikan, silakan Pak. Baik Pak Ali, terima kasih banyak ini. Saya mohon maaf juga dengan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anak sekalian, karena pada saat yang sama saya menghadiri acara pernikahan dan saya diminta menjadi saksi. Tapi alhamdulillah saya akhirnya bisa juga bergabung ya dengan acara ini walaupun mungkin nggak sampai selesai. Pak Ali, apakah saya bacakan saja sambutan yang enggak, saya kira Pak yang harus saya sampaikan? Karena mungkin acaranya agak terlambat, ini mungkin singkat aja. Baik. Sapaan aja. Baik. Jadi saya merasa sangat bahagia sebagai duta besar di sini, sebagai orang tua di sini, dan juga tentunya sebagai warga negara Indonesia, bahwasanya pada hari ini kita mengkaji satu kegiatan yang berkaitan dengan perjuangan bangsa dan negara kita dalam mencapai kemerdekaan yang diperjuangkan dengan tidak mudah, dan itu telah puncaknya perjuangan itu adalah proklamasi 17 Agustus tahun 1945, bagaimana kita ketahui. Nah, narasi yang memang berkembang di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia itu karena kita unik ya, tidak semua negara di dunia ini memperoleh kemerdekaannya seperti yang dicapai oleh Indonesia. Kita mempunyai dua sisi sebetulnya yang ibarat satu koin. Sisi pertama tentu adalah perjuangan fisik yang berdarah, yang menuntut pengorbanan jiwa dan raga yang begitu banyak dari berbagai kalangan anak bangsa di berbagai bagian tanah air kita tercinta, dari barat hingga ke timur, dari utara sampai ke selatan. Namun, itu hanya satu sisi. Sisi yang lain adalah perjuangan-perjuangan yang dilakukan melalui berbagai macam organisasi, pergerakan-pergerakan kebangsaan, ya, dari berbagai macam kelompok kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang, baik yang tumbuh berkembang di dalam negeri, termasuk juga tentunya yang tumbuh berkembang di luar negeri, di mana anak-anak bangsa kita yang pada saat itu sebagian merupakan generasi muda yang belajar di luar negeri, terutama di Belanda, sampai mereka membentuk satu perkumpulan ya yang dinamakan dengan Indische Vereniging. Maaf bahasa Belanda saya tidak begitu baik. Tapi intinya proses perjuangan kebangsaan kita itu dilakukan melalui perjuangan yang bersifat fisik, militer, dan sebagainya, tapi juga diiringi dengan perjuangan-perjuangan yang bersifat diplomatik dan melalui narasi-narasi yang dibangun untuk membangkitkan nasionalisme kita, baik dalam maupun di luar negeri. Dan semangat kemerdekaan Indonesia yang dicanangkan itu bukanlah sesuatu yang tumbuh secara tiba-tiba juga. Bukan sesuatu yang instan kita ketahui, tapi dia merupakan satu proses yang sangat panjang. Dia tidak merupakan pergerakan 1 hari, 2 hari, tapi dia merupakan satu proses yang panjang yang dilakukan oleh
berbagai kelompok di tempat yang berbeda-beda, tetapi memang masih parsial awalnya. Nah, kemudian dia mengerucut terus sampai kepada satu puncak kesadaran, tumbuhnya pemikiran bahwa kita adalah satu bangsa, kita adalah satu negara, kita adalah satu bahasa, dan sebagainya yang disebut dengan Indonesia. Alhamdulillah, dengan perjuangan itu, dengan kekompakan itu, dengan doa, dan tentunya dengan support dari berbagai bangsa lain di muka bumi, kita nggak bisa lupakan. Karena semangat untuk mencapai kemerdekaan, semangat untuk mendirikan satu negara yang berdaulat dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, itu adalah milik umat manusia secara penuh, yang tidak cuma terbatas pada bangsa Indonesia. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki peringatan kemerdekaan yang ke-77 ya. Tentu saja itu satu usia yang relatif bisa disebut muda dibandingkan negara lain yang mencapai kemerdekaan lebih dahulu, tapi bisa juga dia lebih tua karena masih banyak negara-negara di belakang kita, bahkan ada juga yang masih memperjuangkan kemerdekaannya. Disitulah juga peranan kita sebagai satu negara yang mempunyai kepemimpinan di dunia internasional. Kepemimpinan kita tidak selalu diukur dengan militaristik, tapi kepemimpinan Indonesia yang efektif di berbagai macam pergerakan, di berbagai macam organisasi, baik dalam kerangka PBB maupun di luar kerangka PBB, Indonesia tetap selalu menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan dan mensupport perjuangan kemerdekaan berbagai bangsa di muka bumi, seperti halnya Palestina yang terus berjuang hingga hari ini. Saya kira itu, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah SWT, oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita akan mampu merawat dan memelihara negara dan bangsa kita yang beragam ini, dengan berbagai macam karakteristiknya, yang tidak bisa dihilangkan, karena memang itu merupakan satu keniscayaan, tapi semangat kita untuk terus bangun dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, sebagai satu bangsa dan negara yang terus berkembang, akan mampu kita jalani. Hidup Indonesia, jaya Indonesia, insya Allah bangsa dan negara kita akan menjadi teladan atau menjadi contoh yang baik, atau role model bagi bangsa dan negara lain di dunia. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes yang sudah menyempatkan di sela-sela kegiatannya yang sangat padat sore hari ini. Jadi Bapak Ibu, kita mulai saja karena waktu kita sudah sangat terlambat tadi kita memulainya. Jadi kita sebenarnya ini lebih pada acara ngobrol begitu ya, diskusi tentang satu buku yang saya yakini itu sangat penting buku ini, terutama karena buku ini juga menjadi pengingat betapa bangsa kita, negara kita itu dibangun oleh banyak sekali aktor, banyak sekali golongan, tidak tunggal begitu. Nah, saya pamit dulu kali ya. Ya, silakan saya Pak boleh Dubes. pamit ya. Ya, terima kasih banyak Pak Ali, Pak Sarnubi, dan Bapak-bapak semua para hadirin dan anak-anak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih. Baik. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang saya harus ucapkan syukur atau terima kasih, maka tentu adalah pembicara kita pada sore hari ini, karena tidak mudah mendapatkan Bung Boni untuk hadir bersama kita. Saya PDKT-nya ini berbulan-bulan, jadi sempat hilang karena kesibukan beliau, atau juga saya cuma berdoa semoga beliau tidak lagi dikejar-kejar oleh polisi Belanda, karena teman-teman, Bung Boni ini beberapa bulan yang lalu beliau ini menulis satu artikel yang saya bisa sebut cukup membuat gempar begitu ya di Belanda, dan membuat beliau ini sampai dilaporkan oleh beberapa golongan, beberapa orang di Belanda ke polisi di Belanda. Walaupun saya tidak tahu nasib laporan itu, saya kira di-decline begitu oleh polisi Belanda, tapi mungkin Bung Boni atau Bung Boni bisa cerita sedikit, Bung. Sebenarnya apa yang Bung tulis sampai itu cukup membuat gempar gitu ya. Ternyata ada selepas Indonesia merdeka dulu kan PI, Perhimpunan Indonesia yang kita bahas itu kan punya punya media publikasi ya, Indonesia Merdeka begitu. Selepas publikasi itu ternyata masih ada yang bisa bikin Belanda gempar itu. Itu tulisannya Bung Boni ternyata.
Jadi cerita dikit dong, Bung. Bagaimana itu sebenarnya apa yang Bung tulis? Ya, terima kasih, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang saya, kawan-kawan dari KBRI di Doha. Biasanya saya kalau ke Doha mampir transit aja pakai Qatar gitu kalau mau ke Belanda. Tapi kali ini bisa bertemu dengan kawan-kawan di Qatar, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pelajar, masyarakat Indonesia di Qatar. Salam kenal dengan saya. Saya senang sekali bisa bicara akhirnya di dalam forum ini. Memang betul tadi kata Bung Ali, yang terjadi pada saya itu, saya dilaporkan ke polisi oleh sebuah organisasi namanya Federasi Indische Nederlanders. Organisasi ini nggak terlalu besar, kecil, tapi menjadi besar karena peristiwanya waktu itu ditunggangi oleh kelompok sayap kanan. Jadi selain dilaporkan, kemudian setelah dilaporkan itu anggota parlemen, anggota Tweede Kamer, ya DPR-nya di Belanda itu juga ikut memperkarakan saya gitu secara politik gitu ya, dengan mengajukan nota pertanyaan gitu kepada Menteri Pendidikan di Belanda mengenai keterlibatan saya di Rijksmuseum sebagai museum utamanya mereka lah gitu ya, kayak museum nasional gitu ya. Nah, itu kemudian memicu gelombang commotion gitu ya, huru-hara gitu di media, cukup heboh gitu dari mulai Januari. Kalau polemiknya sendiri sampai bulan Mei saya datang ke sana seminggu setelah Lebaran, saya tanggal 8 Mei tiba di Amsterdam, itu masih baca nama saya di koran, di Trouw gitu. Tapi dalam masih jadi trending gitu ya. dalam perspektif polemik ya. Jadi itu nggak apa-apa. Tapi laporan ke polisinya sendiri saya dilaporkan pada tanggal 13 Januari 2022 ke kantor polisi di Den Haag. Berkas laporannya dilimpahkan ke kantor polisi di Amsterdam, dan di sana itu polisi punya waktu seminggu atau mungkin 10 hari gitu ya untuk memproses laporan itu untuk dinaikkan ke kejaksaan untuk dilanjutkan ke penyelidikan. Kejaksaan punya waktu juga, ada waktu tertentu yang harus menyelesaikan itu supaya bisa kalau di kita di P21 kan masuk ke pengadilan atau enggak. Apabila kejaksaan di sana tidak sanggup, maka kasus itu akan dinaikkan ke komisi yang akan meneliti karena kasus ini sudah terjadi 70 tahun lebih. Apa yang sebetulnya saya tulis itu penjelasan mengenai apa yang di sebagian kecil orang Belanda, ya, Indo-Belanda gitu, yang khususnya pernah berpengalaman tinggal di Indonesia, mereka udah generasi kedua atau ketiga gitu, menggunakan istilah atau frasa bersiap, yang buat orang Indonesia itu nggak ada artinya apa-apa kecuali ya bersiap-siap aja. Tapi bagi mereka kata ini menjadi sangat loaded, sangat padat gitu ya, full of concept dan trauma gitu, yang selalu mereka gunakan, yang seringkali penggunaannya itu tidak tepat konteks dan kemudian mengandung anakronisme gitu. Jadi kira-kira kalau revolusi Prancis itu terjadinya panjang dan mengubah banyak hal, bahkan mengubah sejarah dunia, bahkan berpengaruh besar, tapi yang dilihat dari revolusi Prancis hanya serbuan ke penjara Bastille gitu, kira-kira. Hanya frame kecil, dan frame kecil dari peristiwa yang panjang itu digunakan secara generalisir gitu, menggeneralisir bahwa itulah gambaran keseluruhan revolusi Prancis. Begitu pula dengan konsep ini, bahwa apa yang terjadi pada revolusi itu hanya orang Indonesia ngamuk, bunuh orang. Indo-Belanda, Belanda, orang Tionghoa, orang Manado, dan Ambon. Dan nanti mungkin relevansinya dengan buku ini sebetulnya. Karena akar persoalan yang terjadi pada masa itu adalah di masa-masa pergerakan dan di masa kolonial ini. Jadi ada dua perspektif sebetulnya yang memahami peristiwa di masa revolusi itu. Satu, mereka yang memahami ini nggak ada kaitannya sama sekali dengan kolonialisme. Ini murni aja karena orang marah, ya, kemudian melakukan pembunuhan, kekerasan, serangan kepada mereka, Indo-Belanda, Belanda, orang Cina, Manado, dan Ambon. Sementara perspektif kedua, enggak, ini ada relevansinya dengan apa yang terjadi di masa kolonial. Karena tidak mungkin kategori musuh, kategori mereka yang dimusuhi itu datang tiba-tiba. Dari mana kategori yang secara rasistis itu dibentuk, itulah di masa kolonialisme, dan relevansinya dengan buku yang akan kita jelaskan. Saya menjelaskan itu sebetulnya.
tapi kemudian orang ngamuk karena saya ya mungkin kalau kita nulis opini di koran Indonesia itu judulnya sifatnya nggak newsy gitu ya. Tapi kalau di sana itu diubah sama redaktur jadi kayak newsy, scrap term rasis apa, scrap term bersiap om that is rasistis katanya. Jadi hapus kata bersiap karena ini rasialis. Gitu. Nah itu yang nggak membuat orang nggak mereka terima ya, nggak terima. Ya, tapi sebetulnya perdebatan mengenai seperti ini diselesaikan di meja seminar, bukan di meja persidangan. Tapi waktu itu saya sudah pada titik, oke, saya siap hadapin ini semua, saya datang sendiri, saya hadapin sendiri. Tapi kemudian pada tanggal 9 Februari kasus ini Open Bar Ministry seperti Kejaksaan Agung gitu mendrop kasus ini, artinya gugatan kepada saya ditolak. Walaupun ya mereka banding gitu, tapi yang digugatnya pemerintah Belandanya, ke sayanya ditolak. Ya. Padahal saya udah nunggu-nunggu tuh, Bung. Kalau misalkan Bung Boni itu sampai diajukan ke pengadilan, itu kayaknya ada edisi Indonesia menggugat kedua atau Indonesia merdeka. Jadi beda zaman. Dulu kan Hatta jadi kan pledoinya, iya. Hatta kan dulu pledoinya luar biasa tuh, Bung Karno juga. Jadi itu teman-teman ya, teman-teman yang mungkin tidak terlalu mengikuti apa yang terjadi. Jadi Bung Boni ini sempat dilaporkan ke polisi di Belanda gara-gara artikel yang beliau tulis. Apa artikelnya tadi sudah Bung Boni sitir sedikit. Kalau ada yang masih penasaran mungkin bisa di Google ya, banyak sekali di media. Jadi Bung, ini kita mau ngobrolin satu buku nih ya. Ini sebenarnya buku lama ya, kalau nggak salah. Buku lama, jadi, betul. Ya, ini buku klasik, cuman dicetak ulang gitu ya. Dan yang menjadi menarik karena ini dicetak ulang dalam 2 bahasa sekaligus, Bung. Jadi ini juga memudahkan teman-teman kita diaspora di Qatar ini untuk membacanya, terutama yang anak-anak muda ya. Kan banyak sekali anak-anak muda di sini tuh yang lahir di Qatar, besar di Qatar, bahkan belum pernah ke Indonesia. Jadi mereka berbahasa dengan bahasa Inggris. Kayana tadi itu sangat berjuang untuk menggunakan bahasa Indonesia ya. MC kita tadi itu. Jadi saya berterima kasih kepada komunitas Bambu sudah menerbitkan buku ini dan menyajikannya dalam 2 bahasa. Nah, Bung, kalau saya boleh tanya nih ya, sebenarnya apa sih yang saya jadi ingat nih novelnya Pramudia Anantatur itu di Anak Semua Bangsa itu ya, ketika dia menggambarkan kepedihan Mingke gitu ketika ditinggal oleh Annelies. Annelies itu bilang bahwa Mingke itu bilang bahwa ya Annelies itu bunga penutup abad gitu ya. Jadi sampai itu dijadikan salah satu judul teater itu di Indonesia. Nah, sebenarnya bunga penutup abad itu kan pasti merujuk pada abad ke-19 ya. Tapi Pram juga pasti tahu ternyata di awal abad 20 itu bermekaran bunga-bunga yang lain, dan salah satu bunga-bunga itu tumbuh mekar dalam dalam Taman Perhimpunan Indonesia. Jadi kalau boleh cerita sedikit, Bung, menurut pandangan Bung Boni nih, apa sih sebenarnya peran sentral dari anak-anak muda Indonesia yang usianya saat itu, Hatta itu bahkan baru 19 tahun ketika pertama kali menginjakkan kaki di Belanda. Yang lain mungkin 20 sampai 24 tahun gitu ya. Apa peran sentral mereka di awal-awal abad 20 itu? Terutama dengan terima kasih. Ya, pertama karena di sini mungkin juga ada kawan-kawan muda, jadi kita tidak pernah bisa mengetahui kenapa mereka melawan, kenapa mereka berjuang, kenapa Indonesia harus merdeka, apa bedanya Indonesia merdeka dan tidak merdeka, tanpa kita mengetahui dulu bagaimana sih hidup di zaman kolonial, bagaimana sih hidup di bawah sistem kolonial. Kita mesti tahu dulu. Ini saya share, ini sederhana aja. Oh, ini saya bisa dibikin co-host nggak untuk bisa share? Mas Kris. Bisa ditunggu ya, Mas. Iya. Jadi kita biar bisa memahami secara mudah. Paling enggak, kan kalau sejarawan itu juga nggak pernah hidup di masa itu ya. Jadi tahu nih katanya. Tapi kalau tahu-taunya ya. Kalau sejarawan kan sanadnya jelas. Iya, tapi yang kita bisa lakukan adalah menelusuri sumber-sumber untuk menggambarkan peristiwa di masa lalu dan merekonstruksi situasi dan kondisi di masa lalu sehingga kita bisa memahami
kenapa ada tindakan A, kenapa ada tindakan B, kenapa seseorang penting dalam sejarah seperti buku ini yang kita akan diskusikan itu bertindak punya action gitu untuk melakukan A, B, C gitu. Jadi kita harus paham dulu di sini. Nah, bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak? Ya. Oke. Nah, ini saya kutip dari dua buku ya. Gimana sih hidup zaman kolonial? Gitu. Kita nggak pernah tahu hidup di zaman kolonial. Engkong kita udah meninggal semua. Kita nggak tahu gimana. Ada satu karya yang cukup menarik. Mungkin saya ini jadi fans beratnya gitu, tapi tetap kritis tentu saja, dari buku Max Havelaar. Ini buku yang ditulis oleh seorang pegawai pemerintahan kolonial Belanda, namanya Edward Douwes Dekker. Ketika dia menulis itu pakai nama pena Multatuli, yang artinya ini dari bahasa Latin, yang artinya aku aku yang menderita gitu lah kira-kira ya. Dia menulis buku bahasa Belandanya Max Havelaar, anak judulnya Koffievelingen-Handel Maskapai atau perusahaan dagang kopi Hindia Belanda, perusahaan lelang dagang kopi Hindia Belanda. Dan di salah satu halamannya, halaman 64, dia menulis. Di sini orang Jawa ya, karena waktu itu fokusnya memang dia berada di Banten, di Lebak, di kampung saya kebetulan, di Rangkas Bitung. Dia menulis, memang orang Jawa yang miskin dilecut oleh dua kekuasaan. Memang ia ditarik dari mengerjakan sawah-sawahnya. Memang tindakan-tindakan itu seringkali mengakibatkan bahaya kelaparan, tapi di Betawi, Semarang, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Pacitan, Cilacap, bendera-bendera berkibar gembira di kapal-kapal yang syarat memuat hasil panen yang menjadikan negeri Belanda kaya raya. Dari kutipan ini, kita mendapatkan informasi bahwa banyak orang Jawa, ya, secara umum Hindia Belanda, karena sampai dengan abad 19 itu tidak seluruh bagian dari apa yang kita sekarang kenali Indonesia ini itu dikoloni oleh Belanda. Belum, sampai kemudian nanti awal abad 20 baru. Di sini ada informasi orang-orang itu dipaksa atau terpaksa bekerja di sawahnya, di ladangnya, untuk menghasilkan komoditi-komoditi, untuk menghasilkan barang-barang, tumbuhan, atau komoditi ya, pertanian, yang kemudian dibawa oleh kapal-kapal yang bergembira itu, kemudian dijual di pasaran Eropa yang harganya berkali-kali lipat lebih tinggi daripada apa yang diperoleh si petani, si rakyat di Jawa. Salah satu komoditi itu adalah apa? Kopi. Kopi ini ditanam dengan menggunakan cara yang sangat eksploitatif. Kita tahu bahwa di dalam zaman kolonial itu ada dua struktur kekuasaan. Satu, kekuasaan bangsa Belanda, Eropa, ya kita tahu ada gubernur jenderal, ke bawah ada residen, asisten residen, controller dan sebagainya. Di struktur kekuasaan tradisional ada bupati, ada lurah, ke bawah terus. Dengan sistem ini hasil bumi itu disetorkan sampai ke atas, kemudian dijual dengan harga berkali lipat. Kira-kira gitu. Dalam satu kata, kalau kita ambil makna dari kutipan ini adalah eksploitasi. Clear ya? Jadi zaman kolonial itu eksploitatif. Yang kedua, ini saya kutip dari pidatonya Bung Karno, Indonesia Anklah, Indonesia menggugat. Dia bilang, tuan-tuan hakim, begitu banyak orang bangsa Belanda yang tidak mengetahui kesengsaraan rakyat Indonesia, begitu banyak bangsa Belanda yang mengira bahwa rakyat Indonesia senang kehidupannya. Ada penderitaan, kesusahan, dan sebetulnya ada kutipan lain yang menarik dari Bung Karno yang dikutip juga dari Multatuli, dari Douwes Dekker adalah dalam setiap dada orang Jawa gitu ya, tertancap pipa-pipa kecil yang bermuara ke pipa-pipa besar, dan pipa itu disalurkan atau terhubung dengan pipa-pipa besar yang membawa
artinya dari dada orang Jawa itu membawanya sampai ke negeri induk di Eropa, Belanda dalam hal ini. Itu menjelaskan bahwa setiap tetes keringat darah air matanya orang Jawa itu dihisap, dihubungkan dengan pipa besar ke Belanda. Itu sebuah metafor bagaimana eksploitasi itu dilakukan. Jadi seperti itu. Jadi hidup di zaman kolonial itu ya kayak gini. Oke, berikutnya. Nah, kolonialisme itu tadi saya bilang bertumpu kepada feodalisme. Feodalisme itu apa? Feodalisme itu satu kekuasaan sebetulnya bertumpu kepada penguasaan lahan, tanah. Ya, dan penguasanya diturunkan dengan cara secara keturunan darah gitu ya, secara genealogis. Ya, menurun. Jadi bapaknya bupati, ya anaknya lagi bupati, anaknya cucunya lagi bupati, terus saja gitu kan. Nah, ini kan cara-cara di kerajaan yang dulu sebetulnya di Indonesia ketika Belanda datang, mereka kan dealingnya sama si kelompok feodal ini, raja-raja segala macam, sampai kemudian masa Dendels, kekuasaan raja-raja dan kerajaan yang memiliki privilege atas wilayah-wilayah tertentu itu dileburkan, disatukan ke dalam satu pemerintahan kolonial, dan mereka tidak lagi dapat setoran penghasilannya, bukan lagi setoran pajak yang langsung, tapi digaji. Jadi sebagian kelompok aristokrasi, ini keluarga-keluarga aristokrasi, dileburkan ke dalam sistem birokrasi kolonial dan mereka mendapatkan gaji. Gitu. Jadi ini kekuasaan kolonial di negara kita dulu sebelum namanya Indonesia berlangsung seperti itu. Nah, ada peraturan pemerintah tahun 1854 yang mengatur masyarakat Indonesia waktu itu, ya kekuasaannya diatur oleh dua kelompok, kolonial dan feodal tadi, di dalam bingkai kolonialisme, masyarakatnya pun dibagi. Masyarakatnya itu, ini udah masuk ke abad 19 ya, orang Eropa, jadi orang Indonesia itu dulu dibagi. Yang nomor satu itu first class, gitu, orang Eropa plus Jepang sebetulnya. Yang kedua, Fremdoosterlinge. Fremdoosterlinge itu orang timur asing, orang Cina, orang India, orang Arab, itu masuknya Fremdoosterlinge. Yang ketiga itu inlanders, orang Jawa, orang Bugis, orang Makassar, itu kelompok ketiga. Ya, jadi bisa dibayangkan kalian hidup berdasarkan pengelompokan ras. Gimana tuh rasanya? Apartheid ya, dibagi-baginya. Memang lambat laun memasuki abad 20 ini lama-lama melebur gitu nanti, seiring menguatnya dan tumbuhnya kesadaran nasional Indonesia. Nah, dulu zaman kolonial itu pemuda-pemuda kayak model Hatta yang akan kita bicarakan di dalam buku ini punya problem. Apa problem di zaman kolonial? Segregasi rasial. Berdasarkan tadi, diskriminasi golongan. Gimana tuh diskriminasi golongan? Kalau kamu bukan anak Raden, kalau kamu bukan anak bupati, camat, lurah, jangan harap kamu bisa sekolah yang bagus sekolah. Karena masa depan kamu ditentukan juga oleh status sosial dari siapa bapakmu. Begitu. Di dalam pendidikan, dalam sistem kolonial, ada pembagian. Pertama, eerste class atau first class tadi. Kalau orang sekolah di eerste class, dia bisa menempuh pendidikan sampai ke universitas. Ya. Jadi kamu siapa? Anak Raden. Oke, kamu bisa masuk sekolah. Kalau kamu cuma anak petani biasa, syukur-syukur kalau bisa sekolah, kebanyakan nggak bisa. Itu kamu cuma bisa masuk sekolah rakyat di bawah, yang sebelum politik etis itu cuma 3 tahun, yang cuma bisa bikin kamu baca, nulis, hitung ala kadarnya. Buru-buru belajar bahasa Belanda, enggak. Kemudian di tweede kelas atau di second class itu, ya, pendidikannya itu untuk vocational. Jadi nanti kamu jadi tukang kayu, jadi ini, jadi itu kalau nasibmu bagus. Ya kan? Tapi bedanya apa zaman kolonial dengan sekarang? Sekarang kan vocational school banyak, vocational school itu.
kamu nggak ada salahnya belajar di vocational school, di sekolah kejuruan, nggak ada salahnya. Ya kan? Nggak ada jeleknya. Apa yang membuat berbeda dengan zaman kolonial? Di zaman kolonial, kehendak memilih untuk masuk vocational school ataupun universitas ataupun menjadi intelektual terkemuka atau apa, bukan didasarkan kehendakmu sendiri, bukan didasarkan bakat atau keterampilan kemampuan intelektualmu, tapi salah satu unsurnya adalah didasarkan kepada bapakmu pangkatnya apa. Jadi di dalam masa kolonial, setiap orang tidak punya kesempatan yang setara dalam soal menempuh pendidikan. Karena satu, ada segregasi rasial, ada diskriminasi golongan masyarakat, sehingga membuat kamu tidak bisa. Kalau teman-teman nanti punya kesempatan baca novel Umar Khayyam, Para Priai. Di situ ada cerita tentang Lantip. Siapa itu Lantip? Dibaca aja. Kemudian ada Eyang Sastro, kemudian ada temannya segala macam. Di situ menggambarkan bagaimana diskriminasi golongan di dalam pendidikan, atau pendidikan sangat ditentukan oleh golongan-golongan sosial. Tentu ada keadilan yang timpang, eksploitasi penguasa kolonial atas kolonial. Oke, ini gambaran hidup di zaman kolonial. Kalau teman-teman hidup di zaman yang seperti ini, lambat laun kan pasti mau berontak, seiring dengan tumbuhnya kesadaran. Kalau begitu, oke, kita mulai bicara bukunya John Ingelson ini. Buku ini menceritakan tentang bagaimana segelintir mahasiswa Indonesia, relevansi dari cerita tadi saya, kalau kita periksa satu persatu nama-nama yang ada di buku ini, mereka datang dari kelompok sosial yang tinggi, golongan atau kelompok aristokrasi Indonesia yang bisa punya kesempatan untuk sekolah, ya kan? Setelah politik etis, ada beberapa sekolah tinggi yang didirikan. Di Jakarta ada Hogeschool, kemudian ada Teknik Hogeschool di Bandung, kemudian di ITB, kemudian ada Geneeskundige School, sekolah kesehatan kedokteran di Surabaya. Kemudian ada orang milik ke Belanda. Nah, kelompok-kelompok ini yang sebelum politik, saya nggak mau katakan politik etis sebagai satu-satunya tolok ukur ya, atau milestone. Sebelumnya lah ya. Jadi ini salah satu milestone aja. Nah, mereka pergi ke sana. Kita tahu kalau kita membayangkan dunia saat itu tidak semudah sekarang. Orang memerlukan waktu sebelum terusan Suez dibuka. Itu bisa sampai berapa bulan ya? 6 bulan apa? Pergi ke dengan transit gitu ya, pakai kapal muterin ke pantai barat Afrika gitu. Itu bisa sampai 6 bulan. Kemudian dipercepat, kemudian jadi lebih singkat, jadi 1 bulan setelah terusan Suez dibuka. Mempersingkat perjalanan. Datang ke Belanda jauh, nggak ada handphone, nggak ada WhatsApp, nggak ada apapun, komunikasi hanya surat dengan keluarga. Negeri ini dingin, ya, dan terasing, orang bisa gampang homesick, banyak yang sakit dan meninggal, tidak hanya ketika mereka sudah tiba di Belanda, tapi juga dalam perjalanan banyak yang sakit dan meninggal. Intinya mereka sepi. Kemudian mereka mulai bicara satu sama lain. Saat itu belum ada nama Indonesia. Sedikit menyimpang, supaya lebih jelas juga. Dulu kalau belum ada Indonesia, apa sih namanya? Kita kenal dulu namanya Nusantara. Ya kan? Kemudian secara politik, secara kolonial gitu dikasih nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda. Ya kan? Kemudian ada nama juga yang sering dipakai untuk menggambarkan Nusantara itu apa? Kalau siapa namanya? Multatuli itu sebut Insulinde. Berasal dari kata, kalau belajar bahasa Jerman ada Inselen atau island, Insulinde, kepulauan. Ya. Yang juga kemudian dikenang sebagai Untayan Batu Manikam. Itu kutipan langsung dari terjemahan dari tulisannya Multatuli, bahasa Belanda itu tulis The Gordel
Van Semarah. Jadi untayan batu permata hijau. Itulah gambaran Nusantara. Sampai kemudian tahun 1850-an ada etnolog dari Inggris yang memberi nama untuk keperluan antropologi, untuk keperluan kajian antropologi, ini orang-orang yang hidup di wilayah ini apa? Indonesos kemudian menjadi Indonesia yang mulai digunakan. Jadi dulu itu orangnya orang-orang Indonesia, orang Jawa yang dulu belum tahu Indonesia sebagai sebuah identitas kebangsaan, datang ke sana sebagai orang Hindia Belanda. Oleh karena itu, pada tahun 1908, namanya masih Indische Vereniging. Ya, berasal dari kata Indische Nederland, Indische. Kemudian nanti ada kebudayaan Indis, kebudayaan yang sifatnya hibrid, yang merupakan pencampuran antara Eropa dengan Asia, Eurasia, yang kemudian orang-orangnya kita sebut sebagai Indo. Ya kan? Indis itu nama kebudayaan. Nah, dibikinlah 1908. Pada tahun yang sama ada Budi Utomo, ya kan? Budi Utomo sebagai salah satu organisasi. Banyak yang bertanya, kenapa Budi Utomo? Kenapa bukan Sarekat Islam? Kenapa bukan Sarekat Dagang Islam? Karena di dalam organisasi Budi Utomo, ide mengenai nasion, ide mengenai kebangsaan sebagai identitas, ya, itu sudah mulai dibicarakan bahkan dalam bentuk yang masih embrionik. Jadi the seed of nationalism itu, biji benih-benihnya dari nasionalisme Indonesia itu sudah ada di sana. Apa? Waktu itu orang Budi Utomo, orang-orangnya merasa, oh mereka sudah bisa menganggap bahwa orang Jawa itu layak untuk berdiri sendiri sebagai sebuah bangsa. Syaratnya sudah terpenuhi. Itu yang kemudian dalam secara konseptual dikenal sebagai etnonasionalisme. Itulah kesadaran embrionik kebangsaan Indonesia. Etnonasionalisme. Apa? Orang Jawa punya bahasa sendiri, punya peradaban sendiri, punya kebudayaan sendiri, dan punya pemerintahan sendiri. Bentuknya apa? Ya, kerajaan di Jogja dan di Surakarta. Mereka sudah merasa, lah kemudian muncullah yang namanya orang Cipto Mangunkusumo yang nanti juga pergi ke Belanda. Kata Cipto, nggak bisa. Kita ini orang-orang Indis, orang-orang India. Bukan cuma orang Jawa di sini. Ada juga orang dari mana-mana. Artinya debat lah, perdebatan. Terjadi perdebatan. Nah, ini organisasi modern pertama. Nah, pada saat yang bersamaan, ide tentang nasion itu belum dibicarakan di Sarekat Dagang Islam. Sarekat Islam baru membicarakan ini sebagai sebuah kesadaran baru yang secara official menjadi kepala organisasinya pada tahun 1916. 8 tahun kemudian, Kongres Nasional, Kongres SI kedua di Bandung, yang kemudian dikenal namanya Kongres Nasional. Nah, maka Budi Utomo menjadi milestone kebangkitan nasional. Di Belanda ada Indische Vereniging yang kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia. Tahun 1917 ini milestone menarik dalam perkembangan Indische Vereniging ini. Karena apa? Di tahun 1917 3 organisasi perhimpunan student itu bergabung. Satu dari Tionghoa, dari Cina, Indonesia Cina gitu, Indonesia Cina. Yang ketiga, ya tentu yang pertama itu Indische Vereniging, yang ketiga adalah orang-orang Indo-Belanda bergabung jadi satu. Yang kemudian terus bermetamorfosa, kemudian menjadi Indische Vereniging, mulai mengkristal ya Pak, mulai mengkristal lah, ada muncul kesadaran baru. Dan itu pun tidak bisa dilepaskan dari konteks global. Satu, kemenangan Jepang atas Rusia. 1907 kemudian ada perang dunia pertama 14-18. Kemudian ada revolusi Bolshevik di Uni Soviet di Rusia 1917. Ada situasi dunia yang juga mempengaruhi teman-teman peluluh-peluluh kita ini di Belanda.
menimbulkan kesadaran baru. Ya, mereka bacaannya dengan berbagai macam situasi ya mulai bertambah, kemudian mulai datanglah. Dan ingat pada tahun 1913 ketika organisasi ini tadinya cuma perkumpulan sosial atau budaya, itu kumpul-kumpul lah daripada di negeri orang nggak punya teman gitu ya, bird feather flock together gitu kan, yang sama bulunya itu pasti sama-sama mencoloknya gitu kan. Jadi ya udah, tapi belum terpolitisasi, artinya nggak punya political consciousness atau awareness gitu, belum. Ya udah, kumpul arisan, makan-makan, mungkin nyanyi-nyanyi, nari-nari gitu. Tapi lambat laun mereka menjadi terpolitisize karena ada pengaruh-pengaruh beberapa tokoh yang datang. Kalau menurut tesis Engelson, ya kan, tentu nggak satu aja, pasti banyak. Datanglah Suhardi Suryaningrat 1913 karena dibuang. Ya kan, dulu dibuang itu boleh milih, mau pergi ke Rote, mau pergi kemana tuh, ke Belanda. Pergi ke Belanda ya kalau bisa ke Hawaii gitu kan. Pergi ke Belanda. Kemudian ada Ernest Doosdekker. Dia itu berarti cucu Kemenakan ya kalau nggak salah. Kemenakannya Multatuli yang tadi saya bilang di awal. Dan ketiga Cipto, bertiga mereka. Orang yang pertama kemudian menggunakan kata Indonesia ini ya Suhardi Suryaningrat ketika dia mendirikan Indonesische Pers Bureau atau Kantor Pers Indonesia di Den Haag tahun 1913. Kebetulan saya membaca sendiri suratnya dia ke Henk Snevlid. Yang waktu itu Henk Snevlid masih ada di Indonesia, belum didepak keluar. Dia baru 1918 awal dia diusir keluar. Nah, di suratnya itu dia bilang saya sedang ada di Bandelingen, pembuangan di Den Haag, saya mau melamar menulis artikel lah gitu untuk cari uang karena mereka miskin, dikasih tunjangan sedikit banget gitu, untuk hidup di sana. Nah, Wardi ini dulu yang kemudian nanti jadi Ki Hajar Dewantara ya mulai bertemu dengan kelompok-kelompok mahasiswa ini dan pembuangan Suhardi Suryaningrat dan 3 serangkai lah kita kenal itu kan sangat menggembarkan karena Suhardi menulis menulis artikel juga di koran gitu. Cuman bedanya dia pahlawan, kita saya rakyat biasa. Dia nulis juga di artikel di koran di The Indiërs namanya di Indonesia, di Hindia Belanda waktu itu dia nulisnya Alles ik en Nederlander was. Seandainya saya orang Belanda untuk mengkritik peringatan 100 tahun merdekanya Belanda dari Spanyol. Jadi dia satir tuh nulis, bagaimana kami bangsa terjajah harus merayakan kemerdekaan sebuah negeri yang sedang menjajah kami. Itu kan kritik gitulah ya, menimbulkan commotion gitu kan. Nasib saya lebih baik dari Ki Hajar sebetulnya. Karena nggak sampai dibuang gitu. Nah, kemudian ditangkap, dibuang. Itu mulai terjadi interaksi dengan mereka. Mulai ada pengaruh-pengaruh. Itu kan? Nah, kemudian milestone yang kedua yang terpenting adalah masuknya kelompok seperti Hatta, Ali Sastro, Nasir Datuk Pamuncak, Iwa Kusuma Sumantri, ada Semaun juga yang tahun 1922 itu juga diasingkan. Jadi ada beberapa milestone. Milestone pertama ya 1917 di mana Indische Vereniging yang tadinya hanya untuk orang-orang Melayu Jawa aja, kira-kira gitu. Kemudian bergabunglah orang Cina ke dalamnya, bergabunglah orang Indo-Eropa ke dalamnya sebagai satu bentuk perkembangan mutakhir pada saat itu bahwa di dalam lapisan masyarakat koloni itu tumbuh satu generasi Indo-Eropa tadi, produk dari kolonial yang sudah berlangsung selama 2 abad lebih. Mereka bergabung, itu milestone. Milestone kedua 1913 itu 1917 1913 dulu mundur ke belakang, diasingkan, Cipto datang, 17 kemudian dia bergabung, mulai terpolitisir. Kemudian yang ketiga datangnya generasi Hatta CS tadi, yang mereka sudah punya pengalaman sebagai aktivis organisasi. Kita tahu Bung Hatta
datang itu posisinya udah pernah jadi bendahara Yong Sumatera dan Bon. Jadi nggak polos-polos amat gitu ya. Datang ke sana, masuk, dan mesin kesadaran itu berputar kian cepat. Ya. Mereka sudah mulai bertanya, kenapa begini, kenapa begitu. Mereka sudah mulai punya tuntutan. Mereka ingin menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Mereka ingin mengatur hidup sendiri. Mereka ingin menentang satu sistem kolonial yang mengeksploitasi tadi, sebagaimana saya juga sudah jelaskan. Jadi ini, buku ini menariknya mengungkapkan itu. Yang berikut yang menarik adalah pertanyaan tentang ideologi dari organisasi ini. Mau apa? Kita tahu bahwa di dalam kolonialisme Belanda itu ada penindasan yang cukup, ada eksploitasi yang sangat masif gitu. Tapi kemudian para pendiri, para tokoh bangsa ini di dalam buku ini diceritakan mengalami kebimbangan, kegamangan. Kegamangannya begini. Akan seperti apa mendekati persoalan itu? Apakah ini problem kelas? Artinya pendekatannya marxistis. Artinya kalau pendekatan kelas, kelompok kapitalis penguasa seluruh alat produksi dan modal ini musuhnya. Tidak pandang identitas ras, agama, dan apa. Tapi yang dilihat kelasnya apa. Ya kan? Kalau dia orang Jawa, tapi juga bagian dari kelas yang menindas, maka dia harus dilawan. Secara kelas, secara pendekatannya sebetulnya ekonomi ya. Makanya kritik terhadap Marx katanya deterministik gitu, tapi ya oke, itu bagian lain. Kemudian yang berikutnya adalah apakah ini persoalan orang Belanda yang kulit putih ngelawan sawo matang aja, gitu loh. Jadi apa kira-kira yang bisa mengikat solidaritas orang Indonesia? Nah, di dalam Perhimpunan Indonesia ada Semaun, orang kiri. Ada Bung Hatta, nasionalis. Ya kan? Yang penuh dengan pertanyaan. Dan saling tarik-menarik pengaruh. Setelah Revolusi Bolshevik tahun 1917, kelompok komunis, kelompok kiri ini kan makin kuat pengaruhnya. Nah, kemudian di sini juga dibahas bagaimana kesepakatan Semaun dengan Hatta dalam soal kepemimpinan Perhimpunan Indonesia, yang kemudian Semaun menyerahkan itu kepada Hatta, menyerahkan kepada kelompok nasionalis, yang kemudian membuat dia dimarahin sama Stalin. Kenapa dilepasin ke mereka gitu? Nah, di kalangan orang kiri melihat di kelompok-kelompok ini burjui semuanya. Kelompok burjuasi datang dari kelas feodal. Apakah punya kesadaran revolusioner yang maju pikirannya? Seperti itulah. Sementara yang di sisi kelompok nasional, kamu apa yang terjadi di tahun 26 gitu, perlawanan kamu acak-acakan, yang membuat semua kelompok kena pukul. Ini terjadi perdebatan itu. Nah, itu rumit, bisa panjang kali lebar kali tinggi kita ceritain. Tapi intinya terjadi tarik ulur pengaruh di dalam Perhimpunan Indonesia yang akhirnya kelompok nasionalis. Yang di dalam buku ini ditulis oleh Inggelsen sangat menarik, menjelaskan kenapa orang-orang ini tidak menjalankan atau tidak mendekati persoalan di Indonesia dari perspektif kelas. Karena apa? Karena mereka datang dari kelas penguasa semua sebetulnya. Kelas-kelas penguasa tradisional. Yang kalau mereka konsisten menggunakan pendekatan kelas, artinya mereka memerangi diri mereka sendiri. Ya kan? Tapi sebagai sebuah teori, sebagai sebuah pemikiran, mereka baca semua. Karena Marx pada waktu itu digunakan sebagai, Karl Marx ya, digunakan sebagai pisau analisis terhadap keadaan masyarakat di Hindia Belanda untuk memahami struktur penghisapan waktu itu. Mereka baca semua. Oleh karena itu, kemudian ada satu surat yang menarik dari Hatta lagi-lagi. Dia menulis surat ini kepada Syahrir kalau nggak salah.
Dia bilang seperti ini, di dalam setiap dadanya orang komunis Indonesia, kalau dibelah, itu tuh nasionalis semua. Gitu. Dan mereka sebetulnya ngelawan Belanda itu bukan karena kelas. Nggak kenal tuh. Tapi justru karena identitas ras tadi gitu kan, kira-kira. Karena kami di sini kan sebut sini lawan sana gitu. Ya kan? Kalau kelas kan melampaui urusan agama dan segala macam, tapi kepada penguasaan alat produksi gitu kan. Itu kan pembedaannya. Dia bilang ini kok dibelah. Itu menarik lah. Intinya kemudian PI menjadi semakin terpolitisasi dan dipegang oleh Hatta, sangat nasionalis, punya tuntutan-tuntutan yang jelas, ya. Dan PI kemudian semakin aktif. Kita tahu 1927 Bung Hatta itu mewakili Perhimpunan Indonesia, mewakili Indonesia ke dalam Liga Anti-Imperialisme di Brasov. Disitulah dia ketemu Nehru, dia berkawan sama Nehru, yang kemudian perkawanannya terus dibina sampai kemudian masa Indonesia merdeka, masa revolusi, saling bantu. Ya kan, India membantu Indonesia. Nah, ini menarik. Dan Perhimpunan Indonesia kemudian jelas-jelas sekali dari mulai berangkat dari sebuah kelompok social club gitu ya, social club menjadi satu perhimpunan yang penuh kesadaran politik dan tahu kemana arahnya. Tujuannya tadi, Indie Lost van Nederland. Indonesia lepas dari Belanda. Nah ini gugatan-gugatan ini makin dibunyikan. Ya puncaknya mereka ditangkap. Ya ada Nasir Datu Pamunca, Ali Sastro Amijoyo, kemudian bulan lalu saya masih sempat datang ke rumahnya Ali Sastro, saya mengantar Pak Wardiman Jonegoro di Wastrat di Leiden. Ada, jadi di rumah itu digerebek, ditangkaplah Ali, ya, kemudian mereka diadili, yang pada akhirnya mereka dibebaskan. Karena apa? Lucu nih, teman-teman harus tahu. Hakim menganggap mereka punya kebebasan untuk bersuara karena mereka tinggal di negeri yang merdeka. Jadi dia bebas tuntutannya. Ya tempat ditahan 3 bulan gitu, tapi putusan pengadilannya bebas. Karena mereka diperbolehkan menulis apapun, bersuara apapun karena di Belanda itu negeri merdeka. Tapi begitu mereka datang ke Indonesia, ditangkap lagi sama Belanda, sama kolonial, dan nggak dibebasin, dan tanpa pengadilan karena Indonesia negeri koloni Belanda. Nah, itu yang terjadi. Kemudian 1927 tahun 30-an mereka pada pulang kan, Bung Hatta pulang, Syahrir pulang duluan. Ide-ide ini kemudian disebarluaskan. Nah, yang menarik lagi, kalau kita merujuk kepada pendapat sejarawan Indonesia, Profesor Dr. Sartono Kartodirjo, dia justru men-challenge ide Sumpah Pemuda 1928 itu dengan manifesto politik 1925 Januari yang dilakukan oleh PI justru sebagai kontrak sosial sebagai kesadaran nasional yang pertama lebih mula daripada apa yang dilakukan di Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda 1928, manifesto politik PI itu 1925 bulan Januari yang menyebutkan di sini hanya ada satu kesatuan Indonesia, mensampingkan perbedaan-perbedaan sempit, ya kan, yang dapat menghancurkan kekuatan penjajah. 2 syarat mutlak untuk mencapai tujuan ini adalah partisipasi seluruh lapisan rakyat Indonesia dalam perjuangan yang terpadu menuju kemerdekaan. 3 unsur yang pokok dan dominan dalam setiap problem politik penjajahan adalah konflik kepentingan antara penjajah yang dijajah, kecenderungan pihak penguasa untuk menguburkan dan menutupi masalah ini, bla bla bla. 4, melihat dislokasi dan demoralisasi akibat dari pengaruh pemerintah kolonial terhadap kesehatan fisik, psikis, bla bla bla. 4. Ini manifesto politik yang kemudian diadopsi oleh Partai Nasional Indonesia pada 1927, ya, yang menurut Profesor Sartono ini justru lebih mula kesadaran
awalnya ketimbang Sumpah Pemuda tahun 28. Ini salah satu sumbangan penting ya dari buku ini yang menjelaskan. Bung, 5 menit lagi ya. Oke. Nanti kita, siapa tahu ada yang bertanya, mau maghrib juga di sini. Oke. Siap. Nah, intinya dari penjelasan saya tentang buku ini, satu, buku ini menjelaskan metamorfosa sebuah organisasi mahasiswa dari sekadar social club menjadi klub yang penuh kesadaran politik dan memiliki kesadaran kebangsaan. Yang kita harus pahami di sini adalah nasionalisme Indonesia itu lahir sebagai reaksi langsung terhadap kolonialisme Belanda. Ya kan? Dan organisasi Perhimpunan Indonesia adalah salah satu organisasi, mungkin dari sedikit organisasi, ya, yang pertama menggunakan kata Indonesia sebagai nama organisasinya, yang kedua yang menyadari secara penuh bahwa mereka bukan lagi orang-orang yang terpisahkan berdasarkan segregasi rasial, etnisitas, agama, tapi Indonesia sebagai kesadaran identitas kebangsaan yang baru. Yang ketiga, mereka melakukan perjuangan-perjuangan politik itu secara intelektual juga dan aktivisme juga untuk mencapai tujuan itu. Dan itu dimulai dari sebuah kelompok pelajar tadi, kelompok intelektual. Jadi itu dari saya, mohon maaf kalau kurang sistematis, tapi kira-kira itu yang saya ingin sampaikan menanggapi pembacaan kita sama-sama atas buku terbitan dari komunitas Bambu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak Bung Boni. Saya senang sekali tadi ya ketika Bung Boni memulai penjelasannya itu tentang dengan segregasi rasial. Karena saya kira memang salah satu poin paling penting adalah dari buku ini ya adalah kesadaran untuk melawan segregasi itu. Nah, di buku ini juga kalau saya tidak salah ingat ya, itu juga dijelaskan apa yang disebut oleh Bung Boni tadi bahwa mengapa Perhimpunan Indonesia ini meletup ya sebagai sebuah gerakan. Itu salah satunya karena memang iklim di Belanda itu mereka juga menghargai kebebasan berpendapat itu, Bung ya. Bahkan salah satu alasan hakim membebaskan Hatta, Lisastro dan kawan-kawan itu karena mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Hatta dan kawan-kawannya masih dalam koridor kebebasan berpendapat atau berserikat. Jadi itu juga yang saya kira warisan itu juga yang harus kita jaga bersama. Teman-teman, kalau misalkan ada yang ingin bertanya, saya tidak mau mendominasi. Ini forumnya teman-teman, terutama generasi muda Indonesia yang ada di Qatar. Silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya pada Mas Boni atau Pak Boni. Adakah? Ada satu pertanyaan dari Fiza, Pak. Oh iya. Fiza pertanyaan dua. Pertanyaan satu, mungkin bisa diceritakan majalah Perhimpunan Indonesia. Majalah tersebut diterbitkan di Belanda saja, mengingat tokoh-tokoh penulisnya sedang ada di Belanda, atau diterbitkan di Indonesia juga. Itu pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, Pak Boni mungkin ada informasi artikel apa yang menjadi tulisan yang terkenal dari majalah Indonesia Merdeka yang diterbitkan oleh Perhimpunan Indonesia. Apa yang diceritakan pada artikel tersebut? Mas Boni, mungkin ada insight? Yang pertama tadi apa? Sorry. Soal ini, soal majalah atau publikasi yang diterbitkan oleh PI. Mereka kan awalnya ketika Ki Hajar datang itu sempat punya Hindia Putra ya, kemudian kemudian berganti menjadi Indonesia Merdeka. Nah, di sini ada yang nanya nih Fiza, mungkin kayaknya Fiza sekolah di sini ya kayaknya ya. Jadi dia bertanya apakah majalah itu terbit di Belanda saja atau juga ikut disebarluaskan ke Indonesia katanya. Majalah itu seperti apa? Sebelumnya seperti internal gazette gitu ya. Jadi terbitan internal tapi publikasi yang berkala. Kemudian tempat
orang-orang tempat mahasiswa Indonesia, orang-orang Indonesia menyuarakan pikiran-pikirannya yang sebelumnya itu kan Hindia Putra tidak menyinggung persoalan-persoalan politik sebetulnya. Tapi kemudian setelah ada pengaruh Ki Hajar, kemudian lama-lama berubah menjadi Indonesia Merdeka, mereka mulai dijadikan, bahkan berpolemik gitu di situ, menjadi sangat progresif banget. Dan itu diedarkannya di kalangan mereka di Belanda, tapi juga ada yang dibawa ke Indonesia, biasanya dititipkan sama matros, pelaut-pelaut kita itu. Dititipkan ya, sampai juga ke Indonesia. Tapi tentu tidak dalam jumlah yang besar. Dan pasti terlarang juga ya, Bung? Ya, kemudian kan terlarang gitu ya. Di Belanda setelah Bung Hatta diadili, itu Indonesia Merdeka, terbitan-terbitannya itu kan dicetaknya itu di Wastrat nomor 1 itu. Di Leiden salah satunya juga di sana. Dan itu dirampas oleh polisi Belanda, disita, dijadikan barang sitaan dan menjadi bukti-bukti yang memberatkan, yang diharapkan memberatkan mereka ini ketika disidang di Belanda 1927-an ya. Nah, apa artikel yang menarik? Ada beberapa artikel menarik ya. Ada penulis-penulis seperti Abdul Majid Duadiningrat, kemudian juga ada Bung Hatta menulis, dan itu sangat menarik karena mereka berdebat, berdiskusi mengenai sebetulnya seperti apa harusnya kita mencapai kemerdekaan gitu kan. Misalkan ada, kalau di buku ini teman-teman juga bisa baca beberapa kutipan ya. Kalau misalkan mau lengkap, mestinya sih masih ada arsipnya. Dan saya yakin kalau di Belanda terpelihara dengan baik gitu. Ada menjelaskan bagaimana misalkan mengenai mengenai kedudukan kaum intelektual gitu ya, kaum terdidik ini dalam wilayah pergerakan perjuangan kemerdekaan. Sebetulnya waktu itu kan ada beberapa ide gitu. Kalau kita lihat anggota dari asosiasi ini yang paling tua, yang sebelum itu namanya Noto Suroto itu ya. Dia juga menerbitkan majalah sendiri karena dia split itu. Dia bikin banyak orang anggota Perhimpunan Indonesia jengkel karena saat peringatan memperingati Van Hertz gitu, dia memuji-muji Van Hertz. Ya ini kadang debatable juga, memuji-muji Van Hertz sebagai orang yang berhasil menyatukan Hindia Belanda di bawah satu payung kekuasaan. Disatuin tuh. Jadi Bapak integrasi Hindia Belanda, gitu kira-kira ya, Van Hertz. Di sisi lain, Van Hertz ini kan sangat dikenal kejam. Banyak korbannya di Aceh. Ya kan? Nah, Noto Suroto ini nulis tulisannya yang membuat dia dipecat dari asosiasi ini. Dia kemudian mendirikan majalahnya, itu Udaya kalau nggak salah. Dalam pikiran dia, harusnya Indonesia sama Belanda itu nggak usah ribut. Jadi idenya bikin kayak Commonwealth gitu. Jadi kalau bahasa yang lebih modern ke sini, bahasa Belandanya itu Uni Verband. Itu kan seperti yang terjadi di masa RIS gitu. Ya udahlah, kita damai aja gitu kan. Tapi kan kelompok yang lain nggak mau. Nah, jadi ide tentang kemerdekaan sendiri itu di-challenge oleh ide-ide lain. Satu ide, ya udah bikin kayak persemakmuran gitu, kayak Commonwealth gitu, lebih setara gitu. Kemudian Indonesianya diatur oleh bangsa Indonesia sendiri, swadaya gitu kan. Nah, ini sebetulnya ide merdeka itu juga mengalami satu evolusi ya. Jadi nggak tunggal. Ada dialektika di sana. Ada dialektikanya gitu. Dan kita ingat nggak, mungkin teman-teman yang sekolahnya di luar negeri nggak belajar sejarah Indonesia mungkin nggak tahu. Ada petisi Sutarjo 1936 kalau nggak salah. Sutarjo ini siapa? Dia kalau nggak salah lulusan dari, mungkin saya harus cek ya dia dari mana. Dia anggota Volkskrant. Volkskrant ini DPR lah kira-kira gitu. Dia bilang Indonesia itu harus diberi hak otonomi untuk mengatur dirinya sendiri. Tetapi
dengan undang-undang Belanda. Maksudnya undang-undangnya masih undang-undang Belanda, tapi dia sendiri. Ya, ini dikritik oleh Bung Karno yang waktu itu sudah ada di pengasingan di ND. Saya baca kritik dia itu dari suratnya langsung kepada Sam Kopperberg, sekretaris Java Institute, orang Belanda Yahudi, dikirim surat. Bung Karno bilang, saya agak khawatir dengan ide merdeka yang setengah-setengah itu yang disampaikan oleh Sutarjo. Karena itu justru akan bisa menjadi alat pukul bagi gerakan pembebasan nasional. Kemudian dia menyontohkan apa yang terjadi di Filipina, 2 senator dari Partai Demokrat kalau nggak salah di Amerika yang mengusulkan ada melalui People Law number berapa saya lupa gitu tahun 1930-an juga, bahwa Filipina akan diberi hak otonom mengelola dirinya sendiri sampai 10 tahun, kemudian dia merdeka. Nah, itu ada X-nya tuh. Itu 2 orang senator yang membawa suara rakyat Filipina. Nah, kata Bung Karno, kalau itu yang dilakukan, oke, artinya ada limit waktu. 10 tahun kita merdeka. Kalau nggak ada, nggak usah. Bahaya. Jadi sebetulnya perdebatan-perdebatan ini udah ada. Di PI, di mana-mana. Ini menarik banget. Jadi kita tuh mestinya bisa periksa pemikiran mereka dari terbitan-terbitan ini. Kira-kira gitu. Dan budaya atau tradisi berbeda pendapat itu ternyata memang sudah dari dulu, Bung ya. Jadi teman-teman yang sekarang masih SMA ini yang ikut webinar ini itu jangan pernah takut untuk berbeda pendapat. Dan tadi yang karena disinggung juga soal penerbitan ya, saya mungkin ingin garis bawahi sedikit dari nama-nama yang Bung Boni tadi sebutkan, ada Iwa, Kusuma Sumantri, ada Ki Hajar, ada Cipto, semuanya adalah jurnalis-jurnalis yang luar biasa sebenarnya. Mereka penulis, Bung, begitu ya. Mereka memiliki atau mempublish artikel-artikel yang mengguncang saat itu. Jadi saya kira selain membaca, yang harus teman-teman garis bawahi atau pupuk dari sekarang, itu juga kebiasaan menulis. Itu harus mulai dari saat ini. Ada yang raise hand, Khalifah Rabbani. Ini diaspora Indonesia di Qatar juga kah? Saya fresh graduate. Ya, assalamualaikum. Sebelumnya selamat malam semuanya. Saya Khalifah Rabbani, fresh graduate dari SMA. Sebelumnya saya mau nanya Pak Boni, strata atau stratifikasi kelas yang kalau nggak salah setahu saya munculnya dari pedagang atau pendeta India yang datang dari Gujarat. Itu kan yang pada awal slide kalau nggak salah saya melihat ada kelas-kelas sosial itu didatangkannya apakah dari pendeta itu atau ada sumber lain? Kemudian yang kedua, hilangnya stratifikasi kelas tersebut dari Perhimpunan Indonesia itukah atau ada golongan-golongan lain yang berusaha atau yang berjuang keras menghilangkan perbedaan pandangan kelas tersebut? Terima kasih, Bapak. Ya, makasih Khalifah. Kalau kaitannya India dengan Hindu dengan sistem kasta, ya, itu sejauh ini saya belum temukan sejauh mana sistem kasta ini diabsorb, diadopsi kemudian menjadi sistem tata masyarakat di masa kolonial. Mungkin di pra-kolonial iya, ketika pengaruh Hindu masih kuat. Tapi hati-hati, Hindu pun itu macam-macam ya. Kemudian masuk ke dalam transisi Buddha segala macam itu rumit gitu ya. Mungkin itu ahli yang memahami pra-kolonial. Tapi itu dalam sistem kasta yang terjadi. Ketika zaman kolonial yang diberlakukan itu sistem segregasi rasial itu baru abad 19. Sebenarnya benih-benih perlakuan yang segregatif ini sudah dimulai sejak zaman VOC. Kalau teman-teman di Jakarta ada Kampung Bali, ada Manggarai, ada Kampung Jawa, ya kan? Ada beberapa kampung yang dibuat gitu khusus untuk golongan-golongan
kelompok-kelompok etnis Termasuk tertentu. Kementerian Luar Negeri itu Pejambon tuh, Bung. Ambon. Perkampungan Jawa Ambon. Iya. Jadi itu memang apa namanya, suatu peraturan yang dibuat dengan sengaja untuk membeda-bedakan orang berdasarkan etnisnya. Gitu kan. Anda bayangin orang Belanda itu datang nggak bisa langsung merintah, ya kan? Kan nggak ada tuh ceritanya tuh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pidato, pernah nggak gitu ya? Dengar siapapun pernah nggak? Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang tanda kutip tuh Presiden Indonesia di masa lalu gitu, masih dalam bentuk Hindia Belanda, pidato di depan masyarakat Hindia Belanda itu pidato, nggak pernah tuh ada ceritanya gitu. Ketemu gitu ngomong, ya nggak bakal nyambung, orang dia bahasa Belanda, rakyatnya ngomong bahasa Jawa, lingua francanya juga masih belum dikuasai semua, ya kan? Jadi kebijakan yang bersendi pada pikiran segregasi itu karena memang ya kolonialisme kan bagaimana mereka melakukan kontrol terhadap polarisasi itu, ya kan? Bagaimana mereka melakukan manajemen terhadap perbedaan-perbedaan itu, bukannya dibikin untuk melebur, kemudian ya satu identitas lahir, justru bukan seperti itu yang mereka inginkan, justru itu yang diinginkan sama kelompok-kelompok pemuda seperti HTCS segala macam, atau yang di Indonesia dengan Sumpah Pemuda segala macam itu. Karena perbedaan-perbedaan itu justru membuat orang tidak bisa punya soliditas untuk melawan kolonialisme sebagai satu sistem yang menindas seperti saya yang tadi bilang. Ya kan? Dulu belum ada identitas Indonesia. Indonesia itu, kata Indonesia yang tadinya itu kata yang bersifat antropologis gitu, diadaptasi, digunakan dan memiliki makna politis di situ. Kesadaran baru. Ya kan? Jadi dia itu sebetulnya Indonesia itu konstruksi politik. Itu dibikin untuk menamakan kita sebagai orang-orang yang tinggal di kepulauan itu, ya, di kepulauan ini, sebagai orang-orang yang baru, bangsa yang baru, identitasnya, yang nggak lagi disekat, yang nggak lagi dibeda-bedain berdasarkan etnis, agama, dan segala macam. Jadi itu kesadaran itu yang muncul. Itu tanggapan reaksi langsung dari kebijakan yang sama si pemerintah Belanda ini, ya dibikin orang tuh jadi berkotak-kotak gitu. Jadi nggak ada sebetulnya orang Indonesia asli. Nggak ada. Nggak ada namanya orang Indonesia asli. Kalau ada orang Indonesia asli, berarti ada orang Indonesia palsu. Tapi kalau ditanya apakah ada orang Indonesia, iya ada orang Indonesia. Ya kan? Tapi kalau orang Indonesia asli, nggak ada tuh yang asli. Gimana ngomong keaslian? Sebelum 1920-an, sebelum abad 20, ya, itu nggak ada Indonesia. Jadi kalau pertanyaannya, apakah ada orang Indonesia asli? Dulu di undang-undang kita sempat disebut, misalkan presiden dan wakil presiden adalah orang Indonesia asli. Nah, ini sebetulnya menarik karena ini untuk menyingkirkan kemungkinan adanya orang Cina misalkan, atau orang yang lain, atau orang Arab, atau orang apa. Yang pikiran ini buahnya datang dari masa lalu tadi, kebentuk. Kita tuh suka makan nasi goreng, suka minum teh, suka minum kopi, suka makan tempe, makan tahu. Itu kan produk dari kebudayaan, dari sejarah yang sudah berlangsung selama bergenerasi yang mewaris ke dalam diri kita. Begitu juga pikiran. Jadi kalau balik lagi pertanyaannya, nah kalau sistem kasta mungkin di masa prakolonial, masa Hindu pernah berlaku, tapi kemudian masuk Islam, kemudian masuk kolonialisme. Ya, kolonialisme menetapkan negeri ini dibagi berdasarkan etnisitas segala macam, kemudian berjalanlah pemerintah kolonial, kemudian direspon oleh satu aksi untuk menghilangkan itu semua. Dalam arti menghilangkan, menumbuhkan semangat kebangsaan yang baru, bangsa Indonesia. Apa yang membedakan nasionalisme Indonesia beda sama nasionalisme yang lain? Yang lain itu dipersatukan oleh kesamaan ras, orang Cina semuanya, Jepang semuanya, atau agama, atau apalagi deh.
Kalau orang nasionalisme modern Indonesia itu dipersatukan oleh hasrat, sejarah yang sama, bahasa yang sama, dan tujuan yang sama. Orangnya bisa dari mana aja, ya kan? Sepanjang dia, misalkan dia KTP-nya Indonesia, itu paspornya Indonesia, dia orang Indonesia, atau dia secara culture orang Indonesia, dia orang Indonesia. Jadi menjadi orang Indonesia itu lebih luas ya, pengertiannya karena konsepnya itu nasionalisme modern yang mengatasi perbedaan-perbedaan yang sempit. Apa perbedaan sempit? Agama. Kamu orang Kristen, Islam, Hindu, apapun, kamu bisa jadi orang Indonesia. Etnisitas, kamu orang Ambon, orang Jawa, orang Medan, orang Batak, orang mana, Bugis, kamu Indonesia. Kemudian ras, orang Cina, orang Arab, orang India, orang mana, kamu orang Indonesia bisa. Jadi mengatasi itu. Kira-kira kayak gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung. Mas Christian, silakan. Kita ada waktu 10 menit lagi, Mas Chris. Ya, terima kasih. Mungkin saya nggak langsung bertanya ya, saya ingin mohon izin boleh moderator berkomentar mungkin karena bukunya nih luar biasa dan pembahasnya juga luar biasa ini. Jadi komentar saya seperti ini, Pak Boni. Menarik sekali diskusi ini diselenggarakan oleh KBRI ya. Saya yakin yang hadir di sini itu pastinya kebanyakan orang Indonesia yang hidup di luar negeri atau istilahnya diaspora gitu ya. Jadi yang saya ingat dari penjelasan Pak Boni tadi, penekanan terhadap kata-kata identitas gitu ya. Identitas ini jadi suatu hal yang luar biasa angkat dalam buku ini. Jadi buku ini menceritakan tokoh-tokoh yang di dalam sanubarinya tertanam identitas kebangsaannya gitu ya. Jadi walau dia ada di negeri orang lain, tapi dia tetap merasa bahwa dia adalah negerinya yang dulu gitu. Dan dengan identitasnya itu, dia ingat dan dia berjuang untuk orang lain gitu. Dia menyingkirkan perbedaan-perbedaan yang tadi dibilang tuh mungkin perbedaan masa lalu itu perbedaan yang sempit gitu ya, untuk satu hasrat baru gitu. Hasrat jadi orang merdeka, jadi orang yang bisa memilih mau jadi apa gitu ya. Jadi bukan karena bapak saya begini maka saya akan begitu gitu kan. Jadi sesuatu yang luar biasa gitu itu kan, sesuatu yang sangat humanis ya. Di mana manusia itu adalah satu makhluk yang lebih advance mungkin versi terakhir karena kita diberikan keleluasan untuk memilih gitu. Itu mungkin yang saya bisa tangkap dari diskusi hari ini. Mungkin saya tidak bisa bertanya karena saya rasa buku ini terlalu banyak hikmahnya gitu. Terlalu banyak hikmahnya pembicaraan kita hari ini yang kita bisa pakai untuk kita ke depan nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Christian. Saya kira memang salah satu kekhawatiran saya ketika mau membedah buku ini, Bung, saya khawatir kita terlalu terjebak dengan romantisme ya, romantisme betapa heroiknya Hatta begitu. Ya memang beliau pasti heroik lah ya di zamannya masing-masing. Nah, tapi kemudian saya kan harus bertanya apa relevansi buku ini untuk konteks saat ini gitu ya, hari-hari ini. Jadi kalau menurut Bung Boni nih, apa yang belum selesai dari tugas PI itu yang hingga saat ini yang seharusnya anak-anak muda kita ini bisa selesaikan? Sebenarnya tantangan dari zaman itu beda-beda. Ada adagium di dalam ilmu sejarah, setiap generasi menulis sejarahnya masing-masing. Artinya apa? Setiap generasi punya pemaknaan terhadap sejarahnya sendiri. Ya kan? Mungkin masa lalunya bagi teman-teman yang sekarang masih SMA beda dengan masa lalunya saya dan Pak Ali. Ya kan? Masa lalunya Pak Ali itu ya kalau di Jakarta nongkrongnya di Blok M, Melawai. Kalau sekarang di Citayam Fashion Week di Sudirman gitu. Oh, saya Jogja Karangmalang, Bung. Ya Jogja mungkin ya. Jadi masa lalunya beda-beda. Nah, kalau kita lihat tantangan sekarang tentu beda. Sekarang kita dunia hidup tanpa batas, relatif tanpa batas.
Ya kan, yang dulu batas itu jelas sekali. Batas yang tidak yang sekarang itu tidak ada temboknya, paling enggak sekarang ada internet. Ini kita nggak punya batas kan? Batasnya cuma di laptop aja gitu kan, cuma di tempat, ya kan? Tapi kita bisa bertatap muka dengan bantuan teknologi. Artinya dunia sekarang tidak berbatas. Problemnya pun mungkin makin rumit, mungkin sama tapi lebih rumit, tapi juga relatif ada berbagai macam cara untuk menembus menyelesaikan persoalan-persoalan. Kalau kita lihat di Indonesia sekarang, apa sih problemnya di Indonesia gitu? Baik yang terjadi gara-gara sekarang ataupun yang memang sudah terwaris, karena bagaimanapun harus diakui Indonesia itu negara postkolonial. Ya kan? Sedikit banyak problemnya diwariskan dari masa lalu. Baik itu tercermin dari mindset yang kemudian mewujud dalam tindakan maupun suatu persoalan yang memang muncul karena hari ini. Tapi saya nggak percaya dengan hari ini tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya. Pasti ada kausalitasnya, sebab akibatnya. Nah, perhimpunan atau PPI, ya, Persatuan Pelajar Indonesia yang sebetulnya cikal bakalnya juga ya PI ini. Betul. Memiliki kewajiban, saya pikir, untuk membantu gimana menyelesaikan persoalan di Indonesia dari hal yang paling kecil. Saya kalau kayak gini susah ngomong pakai teori, saya pakai contoh aja lah. Saya punya kawan, dia honorer, guru, dia pergi ke daerah terpencil. Ya, daerah terpencilnya bukan di timur Indonesia, bukan di Sulawesi, bukan. Ini cuma 100 km dari sini di kampung saya di Banten. Ketika dia datang, itu desa nggak ada listrik. Kalau naik ke atas bukit tempat dia tinggal dan mengajar, nggak ada sinyal HP, nggak ada sinyal handphone. Itu terjadi sekitar tahun 2013 lah kira-kira ya, 2012-2013. Sehingga kalau dia mau nerima telepon, dia turun dulu dari bukit, kemudian dia terima teleponnya. Tapi dia ikhlas jalanin itu, dia lulusan dari perguruan tinggi yang sangat baik, dia jadi guru honorer, dia ajarin siswa, dia ngajar di SMP, namanya aja SMP Negeri 1 Atap, karena atapnya cuma 1. Jadi kelasnya bisa cuma berapa, nggak nyampe banyak gitu kelasnya, cuma bergantian sekolahnya, atapnya sama. Dia putuskan situ, honorer, dia kerja di situ, kemudian dia bawa buku, dia ajak anak kampung baca buku. Ketika habis sholat maghrib dan mengaji, dia baca Multatuli lah kira-kira gitu ya. Dia baca Multatuli. Tadarusnya ini ya, tadarusnya maksudnya setelah Quran beres, setelah baca Quran beres dia baca tadarusnya itu. Kemudian lama-lama dia menularkan gagasan yang progresif. Yang tadinya anak-anak situ nggak mau kuliah, akhirnya beberapa mau kuliah, 1 2 lah, lumayan. Dia jadi inspirasi kemudian. Lama-lama dilirik, masuk ke TV, Kick Andy. Lama-lama PLN kemudian bikin jaringan listrik di situ. Orang-orang situ punya lampu. Ya kan? Kita sih nggak usah aneh kalau ngomong di timur, banyak problemnya, atau di yang paling terluar. Ini nggak jauh dari kita nih. Maksudnya dari saya. Kalau dari situ sih, dari Qatar jauh banget. Dari sini, dari tempat saya tinggal, masih 1 provinsi, ada yang masih daerah begitu. Dan daerah itu, di daerah Lebak itu, yang ditulis oleh Multatuli sebagai daerah yang paling sengsara dan banyak menghasilkan pemberontakan-pemberontakan. Yang sampai sekarang, keadaannya masih begitu-gitu juga. Setelah hampir 100 tahun dari Multatuli menulis ya. Even more than 100 years. 2 century, 2 abad. Ya kan? Nah, artinya apa? Saya sebetulnya agak sedikit kecewa ketika banyak teman-teman yang udah sekolah di luar negeri, punya gelar baik, pengetahuan baik, merasa nggak punya kerjaan yang cocok di Indonesia. Saya nggak percaya. Mungkin nggak punya penghasilan yang cocok. Ya, itu lagi trending tuh, Bung. Ya, hidup kan realistis ya, LPDP lah. Hidup realistis emang. Emang benar, kita kan nggak mungkin lah ngomong doang. Tapi kita lagi ngomong dalam tataran yang bagaimana sebaiknya berperan. Ya, saya kira banyak kok kita yang bisa diselesaikan gitu ya, atau yang membutuhkan penyelesaian-penyelesaian. Kalau kita cek data statistik, indeks rata-rata lama sekolah di beberapa daerah masih 5 tahun, 5, 6 tahun, atau SMP 6 sekian tahun, artinya sampai SMP putus sekolah.
Itu kan juga persoalan gitu kan. Jadi banyak sekali indeks pembangunan manusia segala macam lah yang bisa itu membuktikan bahwa teman-teman tugasnya gitu dari PPI ini ya banyak banget. Yeah. Tapi menurut saya apakah harus pulang? Nggak mesti kalau kata saya. Karena kan kata Sujatmoko, ide itu punya kaki. Iya, ide bisa berjalan. Apa yang bisa dilakukan dari luar, ya lakukan untuk Indonesia, menurut saya. Ya kan, berjejaring gitu. Mungkin ada kegiatan apa yang bisa dilakukan, mungkin ada bantuan apa, ada satu training apa, ya bantu. Nggak harus pulang. Pikirannya yang harus pulang. Fisiknya nggak perlu. Pikiran dan idenya yang harus pulang. Karena yang terpenting dari pengalaman kawan-kawan belajar di luar negeri, saya pikir bukan hanya ilmunya, tapi networking-nya, jaringannya. Banyak orang sekolah di luar negeri puluhan tahun, segala macam, sampai doktor, postdoktor, ya dia nggak punya kenalan siapa-siapa, kecuali dirinya sendiri gitu. Ya susah. Jadi kalau menurut saya, satu, ilmu, pengalaman, networking itu menjadi penting. Dan ide, pikiran, gagasan yang bisa lari kemana-mana itu, dan willingness, kehendak untuk membantu, itu juga bisa menjadi penting, karena artinya orang tidak perlu pulang secara fisik, tapi ide, keberpihakan, hati, dan pikirannya yang harus pulang. Terima kasih. Mantap. Itu penutup yang luar biasa tuh dari Bung Boni. Jadi teman-teman, terima kasih sekali lagi partisipasinya untuk kegiatan ini. Saya sendiri dari KBRI Doha memang mengidekan diskusi buku ini tidak akan sekali atau setiap kali Agustus saja, Bung. Jadi kalau misalkan nanti mungkin saya akan bicara dengan PPI agar program diskusi buku ini bisa tiap 1 bulan atau tiap 3 bulan begitu ya. Karena bagaimanapun juga ya dari buku itu, dari bacaan kita itu kita kemudian dalam level tertentu dapat membentuk pola pikir kita ya. Jadi di Qatar sendiri, Bung Boni, kalau misalkan tadi sempat disinggung bagaimana tanggung jawab mahasiswa ya, itu memang Qatar ini kan yang dikenal di luaran itu sebagai negara paling kaya, kemudian negara dengan pendapatan per kapita paling tinggi di dunia begitu ya, dan bentar lagi akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Itu juga banyak dibicarakan. Banyak yang luput dari Qatar. Salah satunya adalah bagaimana negara ini serius membangun soal pendidikan, Bung. Jadi negara ini kan sebenarnya baru-baru ini saja ya kaya raya itu. 20 tahun yang lalu itu, 30 tahun yang lalu itu di sini bangunan bertingkat 8 gitu ya, itu hanya 1 buat. Itu tahun 83-an tuh masih hanya 1 hotel dengan yang bertingkat itu. Bayangkan dengan kita tahun 60-an kita sudah punya Hotel Indonesia, sudah punya Sarinah dan sebagainya gitu. Jadi tapi negara ini memang sangat serius menyusun kebijakan di bidang pendidikannya. Salah satunya mereka membuat Education City, satu kompleks yang terpadu. Mas Henry ini yang ketua PPI Qatar ini beliau kuliah di Education City itu. Jadi sangat serius untuk menyiapkan itu. Dan kalau misalkan Bung Boni nanti suatu saat bisa kami undang langsung ke sini, Bung ya, Bung akan terkejut sepertinya menyaksikan bagaimana misalkan teman-teman Qatar, anak-anak muda Qatar itu bicara itu udah kayak udah bebas saja, maksudnya ya bicara soal buku ini, buku itu, ideologi ini, ideologi itu. Jadi mereka tidak ada fobia tertentu pada ideologi ya, ideologi tertentu, dan saya kira ini juga tugas para mahasiswa untuk mengurangi fobia itu, karena ya apalagi dengan media sosial saat ini ya, seharusnya sih kita bisa lebih inklusif dari sisi pemikiran. Saya kira itu. Terima kasih Bung Boni atas masukannya, atas paparannya, apa yang dijelaskan tadi luar biasa. PI terutama ya pesan atau warisan yang barangkali masih bisa kita gunakan dari Perhimpunan Indonesia ini hingga saat ini ya. Dan mudah-mudahan harapan saya sih ini akan menjadi tambahan spirit terutama bagi anak-anak muda
Indonesia yang ada di Qatar, yang sekolah SMA di sini, kuliah di sini. Dari Bung Boni kita tahu bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu tidak harus, ternyata mereka yang kongko-kongko di kafe pun bisa, Bung ya. Jadi Hatta sehari apa namanya, Hatta mungkin jarang berpesta lah ya, tapi yang lain-lain suka juga pesta. Jadi bisa juga memikirkan bangsanya. Jadi tidak harus melulu milik kaum marhaen begitu. Bahwa mereka yang di bawah juga ikut berjuang itu pasti. Tapi teman-teman yang memiliki privilege di sini pun, saya kira belajar dari Perhimpunan Indonesia ini, kita juga harus melakukan sesuatu. Itu saya kira. Kak Yana, silakan untuk menutup acara ini. Terima kasih Pak Ali dan Pak Boni yang sudah memimpin diskusi, dan semua teman-teman yang berpartisipasi. Diskusinya sudah luar biasa. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan catatan penutup oleh Kak Hendriadi selaku Ketua PPI Qatar. Oke, baik, Kak Yana, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, thank you. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali, Bang Boni, dan Kak Yana, dan semua teman-teman di sini. Pertama kali sangat luar biasa ya. Terima kasih kembali KBRI sudah menginisiasi ini. Mungkin di awal kayak first impression buku ini berat, walaupun mungkin tipis gitu ya. Tapi bagi saya pribadi tadi dari membaca kemudian mendapatkan insight dari Bang Bon ini bekal yang sangat luar biasa. Bang Bon ini karena kebetulan juga 2 minggu lagi PPI itu akan ada simposium internasional di Jakarta. Kita akan kembali ke rumah. 60 negara akan berkumpul untuk 1 abad PPI dunia ya. Dan hal ini menjadi sangat menarik bagi saya bahwa yang tadi dikatakan bahwa pemuda Indonesia yang mendapatkan misalnya privilege untuk mendapatkan studi ke luar negeri. Kemudian yang tadi bahwa ada banyak hal yang ketika membaca buku ini, saya nggak tahu Bang Boni, apakah mungkin Bang Boni udah pernah misalnya memberikan materi ini di PK-nya LPDP atau mungkin persiapan anak-anak Indonesia yang di beasiswa yang lain. Saya kira ini bisa menjadi catatan penting Pak Ali juga, bagaimana juga kita sirkulasikan ke KBRI, karena kalau misalnya buku ini saya baca di awal juga misalnya sebelum berangkat ke sini, itu mungkin akan lebih menambah lagi bagaimana kita bisa belajar banyak ya. Utamanya mungkin tadi sosok Bung Hatta misalnya, bagaimana beliau dengan aktivismenya, kemudian juga beliau juga yang memperjuangkan fair trade ya, ekonomi yang adil gitu. Saya membaca bahwa beliau ya mungkin ya tadi bahwa mungkin ya yang lain mungkin banyak berdansa dan sebagainya, tapi beliau betul-betul menggunakan waktunya misalnya untuk belajar ekonomi koperasi itu sendiri. Kita kenal sebagai Muhammad Hatta sebagai selain tokoh politik, kemudian juga ahli di bidang ekonomi, bahkan sampai ke Denmark ya kalau nggak salah, belajar tentang koperasi itu. Dan itu spirit itu yang tadi sangat relevan, bahwa ketika kita belajar di luar itu, ini kesempatan untuk expand, untuk mengembangkan network, mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, dan tadi apa yang kita bisa dapat itu kita bringing back untuk ke Indonesia gitu. Karena saya sepakat bahwa mungkin juga ini diskusi di antara kita teman-teman diaspora yang bahwa ya fisik mungkin masih bisa ada di luar gitu, tapi apa yang kita bisa kontribusi ke Indonesia itu harus benar-benar ya tadi lewat pemikiran, kemudian network yang kita bisa bawa kembali untuk berkontribusi di bidang pendidikan, industri kesehatan, air bersih. Saya kebetulan lahir dan besar di pesisir pantai Bang Boni di Bulukumba, dan kemudian ke Pulau Selayar. Saya sendiri menikmati listrik itu di usia saya kelas 3 SMA. Jadi saya menjadi saksi betul bahwa privilege yang kami dapatkan untuk sekolah ke luar negeri ini itu benar-benar harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh anak-anak muda Indonesia untuk berkontribusi di zamannya masing-masing gitu. Jadi ada yang perlu saya highlight, bahwa dimanapun anak-anak Indonesia ini belajar di luar negeri ini, yang paling perlu di-highlight adalah diingat bahwa spirit dari tokoh-tokoh pendahulu, Bung Hatta dan kawan-kawan itu nggak boleh lepas gitu. Bagaimana mencintai Indonesia dengan caranya masing-masing, dengan kondisi saat ini masing-masing gitu. Itu yang tidak boleh, yang benar-benar harus terpatri di dalam hati kita gitu loh. Itu yang mungkin
perlu banyak ditanamkan. Kenapa buku ini perlu dibaca? Kenapa anak-anak muda itu yang berada di luar dengan segala privilege-nya itu harus memberikan kembali ke Indonesia dengan caranya masing-masing. Oke, kata profesor saya di Ahmad bin Khalifa University, ya mungkin ya raganya ya ada di sini, tapi your mind, your soul, kemudian apapun yang lu miliki, lu harus tetap cinta ke negerimu, di mana kamu tumbuh dan berkembang gitu. Jadi semoga nanti mudah-mudahan Bang Boni ya kita bisa jumpa insya Allah di 22-26. Saya akan mewakili PPI Qatar bertemu dengan teman-teman. Mungkin kita ada kesempatan untuk silaturahmi dan saya juga akan sampaikan ke Ketua PPI Dunia dan mungkin yang baru untuk bagaimana buku ini bisa menjadi salah satu bacaan buat teman-teman yang mungkin sebelum berangkat atau mungkin juga tadi di sini juga ada dari KBRI Maputo, mungkin KBRI yang lain bisa membuat diskusi buku ini selanjutnya. Mungkin itu sekali lagi thank you Bang Boni, all of you insights gitu. Saya juga pernah dulu ke Serang kegiatan pemberdayaan masyarakat dan saya tahu bahwa juga ke daerah Pontang sana Sawaluhur masih banyak hal yang nggak jauh dari Jakarta gitu ya. Bayangkan kami yang ada di Sulawesi dan itu masih banyak hal yang anak-anak muda ikut ambil perang di situ. Oke, saya juga thank you kembali lagi ke KBRI Doha atas inisiasi ini. Thank you untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Henry. Dari diskusi buku ini, sebuah insight yang saya mau sharing untuk anak muda yang hadir, jadi di bahasa Inggris ya. I feel that for many of us, when we leave our home country, Indonesia, and we settle into a different environment, such as Qatar, it can be very challenging. But definitely in the context of the Indonesia Vereniging members, it must have been very hard for them to go to the Netherlands during a period of colonialization. Just as Pak Boni shared with us, they had to face segregation, they had to face the Dutch who were extremely strict on their freedom of speech. But moving to the Netherlands was probably the best thing that ever done for Indonesian independence. Even though they moved to a colonial country, they studied, and this enabled them to open their mindset and also have wider discussions to further the Indonesian independence. Even though they lived through European imperialism, it was a very formative time because it was during their education, and this aroused them in the sense of determination to make Indonesia a free country. Even though they had to smuggle literature, as stated in the book, they realized that there was no other way to liberate Indonesia other than by doing it together. And that's all I have to share for this book. Sekali lagi, terima kasih kepada para hadirin. Saya Kayana Rabani El-Mahdi selaku MC pada acara hari ini. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bung Boni, terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti kalau ke Belanda lagi, mampir, tapi jangan cuma di bandara, Bung. Keluarlah.